Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bidzalika amin. Kajian kita yang kelima dalam kitab Mafatihur Rizqi. Wajah al-wa'du ar-rubani al-karim fi syakli tartibil jazai ala syurutihi. Yaqulu Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti, hadhil ayatul karimah tadullu ala annal istighfara wa taubata ilallahi minadz-dzunubi sababun li ayatama li ayatamatta Allah min fi'li dzalik mata'an hasanan ila ajli musamma li annahu rattaba dzalik 'alal istighfar wa taubah tartibul jazai ala syurtihi. Janji Allah, janji Tuhan yang maha mulia ini datang dalam bentuk pengaturan hukuman sesuai dengan kondisinya. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti berkata, ayat Al-Quran Al-Karim ini menunjukkan bahwa istighfar atau mencari pengampunan dan taubat pada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukan adalah alasan bagi Allah untuk memberikan kenikmatan pada orang yang melakukan istighfar dan tobat itu dalam jangka waktu tertentu. Itu menurut pendapatnya Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti. Wajah dan telah datang apa hadhil wa'd ar-rubani, janji Tuhan ini al-karim yang mulia fi syakli tartibil jazai, dalam bentuk pengaturan hukuman ala syartihi, pada sesuai dengan kondisinya. Yaqulu berkata siapa Syekh Muhammad Al-Amin Al-Sinkiti, Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti, dia bilang, dia katakan bahwa hadhil ayatul karimah, bermula ayat Quran Al-Karimah ini, itu tadulu menunjukkan apa ayat Al-Quran ini, ala annal istighfar, sesungguhnya istighfar wa taubata dan tobat ilallahi pada Allah, tobat minadzunubi dari dosa-dosa itu sababun, menjadi sebab li ayyumatti'a, itu sababun menjadi sebab li ayyumatti'a untuk memberikan
kenikmatan siapa Allahu Allah min fi'li dzalika, atas melakukan istighfar dan tobat itu, atas melakukan itu tobat, istighfar dan tobat. Mataan hasanan, akan kenikmatan yang baik, kenikmatan yang baik ila ajalin musamma, pada jangka waktu tertentu. Di anahu, karena sesungguhnya Allah itu rattaba, telah mengatur siapa Allah, dzalika, akan hal pemberian kenikmatan, mataan hasanan, mengaturnya alal istighfari, atas istighfar, atas permintaan ampunan, wa taubati, dan tobat, tertibal jaza, mengatur akan aturan-aturan pemberian balasan, ala syurutihi, atas kondisinya. Jadi Allah kemarin telah menyampaikan dalam ayatul karim, beberapa ayat yang telah kita kaji, misalnya dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumati'akum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ini menurut Imam Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti, ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya istighfar dan tobat kepada Allah itu sebab-sebab, menjadi sebabnya Allah memberikan kenikmatan yang baik. Kapan, sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu mengasihkannya. Karena Allah telah mengaturnya bahwa istighfar dan tobat itu adalah merupakan tartibul jaza ala syurutihi, itu merupakan balasan atas kondisinya. Kalau kondisinya orang itu sudah mau istighfar dan tobat, yang istighfar dan tobatnya tidak cukup hanya diucapkan di mulut. Diucapkan di mulut sudah bagus sekali, karena itu untuk latihan. Tapi setelah diucapkan di mulut, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, maka pikiran dan hatinya ikut melaksanakan, pikiran, hatinya, mulutnya, dan termasuk perilakunya. Jangan cuma mulutnya bilang tobat, perilakunya melakukan lagi. Mulutnya bilang minta maaf, tapi kelakuannya melanggar terus. Mulutnya minta maaf, kelakuannya menjengkelkan terus. Nah, itu belum jadi yang begitu, yang bisa menurunkan rezeki, menyatunya antara ucapan, pikiran, hati, dan perilaku. Wa mimma yadullu ala kaunil istighfari wa taubati mimma fatihi rizki aidon marwahu al-a'immah.
Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim an Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktsara al istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayyikin makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Termasuk yang menunjukkan bahwa istighfar dan tobat adalah kunci rezeki adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, a'immah, oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, wal Hakim, yang diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala bersabda siapa Rasulullah SAW, man aktaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayyikin makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak baca istighfar, kata Rasulullah, Allah akan menjadikan padanya pembebasan dari setiap kesusahan. Ada batasnya, ada penyelamatannya. Setiap kesempatan, setiap kesempitan ada jalan keluarnya, dan rezekinya tanpa diduga-duga. Itu kalau orang itu selalu memperbanyak istighfar. Dan istighfar itu tidak hanya dilakukan secara lisan saja, tidak hanya secara lisan saja, tapi hatinya ikut istighfar, pikirannya ikut istighfar, mulutnya istighfar, perilakunya istighfar, jawarihnya, anggota badannya istighfar. Yang biasanya mencaci maki orang, mulutnya, kemudian minta maaf. Kemarin caci maki, sekarang minta maaf. Itu kalau hanya begitu, itu namanya istighfar di mulut saja. Tapi kalau kemarin mencaci maki, sekarang minta maaf, besok sudah enggak mencaci maki lagi, dan sudah besoknya lagi, kedepannya sudah tidak mau sama sekali mencaci maki dan melakukan yang baik-baik, maka itu namanya istighfar dan tobat yang dilakukan melalui mulut, melalui pikiran, melalui hati, dan melalui tindakan dan jawarih seluruh anggota badan. Itu kayak gitu maksudnya. Man barang siapa yang memperbanyak siapa manal istighfar akan istighfar, Ja'ala maka menjadikan siapa Allah lahu pada man, menjadikan mingkuli hamin bagi tiap-tiap kesusahan, faroja ada yakni kholason, ada penyelamatan, ada batasnya. Waman dan barang wa mingkuli doyikin dari tiap-tiap kesempitan, makhroja ada jalan keluarnya. Warisku dan bermula rezekinya man itu min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Kalau benar-benar cara melakukan istighfarnya. Berarti kalau orang sudah biasa istighfar dengan mulut, tinggal latihan istighfar bil jawarih.
bil jawari artinya kalau diimplementasikan di kehidupan nyata, kalau Anda bisnis jangan ada yang salah. Resiko-resikonya dikaji dengan baik. Kalau Anda nanam padi jangan ada yang salah. Resiko-resiko nanam padinya dikaji yang baik, berapa kedalaman airnya, berapa pupuknya, seberapa hari harus tetap ada air, jangan sampai ada yang salah. Nah itu implementasi istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Intinya apa yang dilakukan ke belakang jangan sampai salah. Yang dilakukan ke depan juga jangan sampai salah. Yang ke belakang namanya istighfar, yang ke depan namanya tobat. Tobat dari kesalahan-kesalahan. Berbisnis atau ngapa saja, yakinlah, pastikan bahwa apa yang dilakukan jangan sampai ada keluar dari kesalahan-kesalahan, rencana-rencana yang sudah ditentukan. Baik ke belakang yang sudah, kalau ternyata masih ada yang salah, istighfar, benarkan. Untuk kedepannya biar jangan sampai salah. Fafi hadzal hadisi, dan menurut hadis ini, Asy-Syarif akhbar as-Shadiq wal Masduq an-Natiq bil wahyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an thalathi thamaratin yajniha min aktsaril istighfar. Ihdaha ar-rizqu minallahi ar-razzaq dzil quwwatil matin min haitsu la yadhunnu wala yarju wala yakhtur bibalihi fa'ala raghibin fir rizqi al-musara'ah ila iktsaril istighfari bil maqoli wal fa'ali walakinil hadar al-hadar walakinil hadaril hadar minal iktisari alal istighfari bil lisani min duni dzalik bil fa'ali fa innahu fi'lul kadzabin. Dalam hadis yang mulia, hadis Asy-Syarif ini, As-Shadiq wal Masduq an-Natiq bil wahyi, orang yang benar dan dibenarkan, yang mengucapkan wahyu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tiga hal yang ia petik dari paling banyaknya minta ampun, banyaknya istighfar. Jadi dari siapa saja orang yang paling banyak beristighfar, yang ia bisa petik ada tiga hal. Salah satunya adalah rezeki itu dari Allah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh dalam hal apa yang ia tidak pikirkan dan harapkan dan tidak terlintas dalam pikirannya. Nah, bagi mereka yang menginginkan rezeki harus bergegas segera untuk meminta banyak ampunan
untuk meminta dan melakukan istighfar dengan ucapan, dan tindakan. Tidak cukup hanya dengan ucapannya saja. Dengan ucapan sudah baik, tetapi waspadalah terhadap terbatasnya meminta ampunan atau istighfar hanya dengan lisan atau mulut saja, tanpa dengan tindakan. Karena itu adalah orang yang hanya melakukan istighfar dengan ucapan saja menurut kitab ini, betapapun itu sudah baik, termasuk tindakan orang yang pendusta. Minta maaf kepada orang, tapi masih mencaci maki, dusta dong. Minta maaf kepada Pak gurumu karena kamu bolos, tapi besok masih bolos lagi, pendusta. Minta maaf pada bendahara pesantren karena belum bayar, sekarang minta maaf, besok nggak bayar lagi. Istighfarnya, minta maafnya belum diterima, itu yang begitu. Minta maaf karena telah berbuat jahat kepada orang karena rival bisnis, datang minta maaf, bagus, dimaafin. Tapi besok masih begitu lagi, terus begitu lagi. Kejahatan. Nah, itu yang disebut fa'innahu fi'lul kadzabin. Hal itu adalah tindakannya orang-orang yang pendusta. Cuma di mulut saja tidak cukup. An thalasi thamaratin, dari 3 hal. Fafi hadzal hadis, diceritakan dalam hadis ini, Asy-Syarif akhbaro, memberitakan siapa as-shadiq al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan, an-natik, yang mengucapkan bil wahyi, dengan wahyu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan dalam wahyunya an thalasi thamaratin, dari 3 buah. 3 buah yajniha, yang bisa memanennya, yang bisa memetiknya, memanennya, memetiknya, min aktsaril istighfari, dari banyaknya istighfar, minta ampunan. Iktaha, bermula salah satunya, 3 hal yang bisa dipetiknya. 1, ar-rizqu, rezeki, minallahi, dari Allah Ta'ala, ar-razzaq, zat yang memberikan rezeki, orang yang maha memberikan rezeki, dzil quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang kokoh, dzil quwwati al matin, yang mempunyai kekuatan yang kokoh, min haitsu la yadhunnu, dari sekiranya tidak menyangka, wala yarju, dan tidak sekiranya tidak mengharapkan, wala yakhtur bibali, dan ia tidak memikirkan dalam hatinya, tidak harapkan, tidak terlintas dalam pikirannya, walam yakhtur bibali, dan tidak terlintas dalam pikirannya. Jadi kalau orang yang sudah senang istighfar dan taubat,
rezekinya itu langsung dari Allah yang maha kokoh, maha kuat, yang kadang kita nggak menyangka rezeki itu datang dari mana. Wala yadhunnu wala yarju wala yakhtur. Dibalik, diprediksi ya tidak, disangka ya tidak, direncanakan ya tidak. Direncanakan juga tidak. Rezeki itu datang, direncanakan pun tidak. Itu kalau orang sudah perilakunya benar, perilakunya pas, perilakunya sesuai, omongan, kata-katanya, pikirannya, dan perilakunya, jawarihnya, anggota badannya, pelaksanaannya pas. Tidak ada yang salah, tidak ada permintaan maaf. Sudah benar semua. Kalau sudah benar, rezekinya datang. Ar-rizqu minallahi razzaq dzil quwwatil matin min haitsu la yudhunnu wala min haitsu la yadhunnu wala yarju wala yahturu bibalik. Fa'alal rohibin, maka bagi mereka yang menginginkan, bagi mereka yang menginginkan fir rizki, pada dalam rizki, al musaroah, untuk segera bergegas, cepat-cepat, musaroah, enggal-enggal, cepat-cepat bergegas ila iktharil istighfar, untuk memperbanyak istighfar. Kalau orang ingin rezekinya banyak, maka harus cepat-cepat. Al-musara'ah ila iktharil istighfar, untuk memperbanyak istighfar dan tobat, bil maqoli, dengan ucapan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, bil maqol. Ucapkan itu. Kemarin sudah dibilangin, orang mengadu kesusahan apa saja, dijawabnya suruh dengan melakukan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minimal setiap sholat, baca sholat, baca ini. Itu istighfar bil maqol. Wal fa'al, dan istighfar dengan fa'al, dengan tindakan. Tindakannya gimana? Ya itu tadi contohnya. Kalau kemarin membuat kejahatan dengan mulut, atau kejahatan dengan jawarih, sekarang minta maaf dengan mulut dan berhenti dari jawarihnya. Walakinnal hadar al hadar, walakinnal hadar, tetapi waspadalah, minal iktisori, dari hanya meringkas, alal istighfari, hanya membatasi alal istighfari, atas istighfar, dibatasi bilisani, hanya dengan lesan saja. Ingat, istighfarnya tidak hanya dengan lesan saja. Min duni dzalik, tanpa hal itu, bil fa'ali, dengan tindakan. Jangan istighfarnya hanya dengan mulut saja,
tapi termasuk dengan fa'al, tindakannya. Karena kalau hanya dengan lisan saja fa'alnya tidak ngikuti, fa'innahu fi'lul kadzabin, karena sesungguhnya istighfar tobat yang hanya dengan lisan saja itu fi'lul kadzabin, tindakannya orang-orang yang pendusta, tindakannya orang-orang pendusta. Itulah kajian hari ini tentang istighfar dan tobat sudah selesai. Kita akan lanjutkan besok al-matlab ats-tsani at-taqwa, bahwa pembahasan kedua tentang takwa. Pembahasan kedua tentang takwa sebagai kuncinya rezeki. Besok kita akan mengkaji tentang takwa sebagai kunci-kunci pintu rezekinya terbuka karena kita takwa. Akan dikaji satu persatu tentang apa itu takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu Al-Qur'annya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Punya ingin apa saja, ada jalan keluarnya. Pingin mobil, ada jalan keluarnya untuk beli mobil. Pingin rumah, ada jalan keluarnya untuk beli rumah. Pingin berangkat umroh, ada jalan keluarnya untuk berangkat umroh. Pingin sekolah, ada jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezekinya tanpa dikira-kira. Enggak usah diri, tidak ada disangka-sangka, enggak disangka-sangka. Nah, itu siapa yang bisa mendapatkan begitu? Waman wa mayyattaqillah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu orang yang bertakwa pada Allah kayak apa? Yang bisa klik bahwa rezekinya tanpa diduga-duga, rezekinya itu melebihi yang diduga, rezekinya melebihi yang sudah ditetapkan oleh RKAAT, misalnya kalau perusahaan menetapkan RKAT-nya profitnya 10, dapatnya 100. Nah itu wariskuhu min haitsu la yahtasib. Nah, kalau ingin begitu jawabnya, jadilah Anda orang yang bertakwa. Bagaimana cara bertakwanya? Ikuti kajian berikut ini besok pagi. Al-matlab ats-tsani at-taqwa. Pembahasan yang kedua adalah tentang takwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.